Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pro Helm Store. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kali ini kita tidak akan review atau unboxing helm ya seperti biasanya, tapi pada hari ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuka toko helm dari nol ya sampai dengan saat sekarang ini yang sudah berjalan 8 tahun lebih ya, yang dimulai pada saat itu bulan Juni tahun 2013 ya. Pada saat itu saya masih menjadi karyawan ya di sebuah perusahaan ya. Nah, karena saya sudah jenuh ya, sudah hampir 13 tahun bekerja menjadi karyawan, akhirnya saya memutuskan untuk keluar untuk membuka usaha toko helm ya. Walaupun awal-awal memang butuh pengorbanan ya. Kita harus benar-benar mencari tahu bagaimana caranya berjualan, bagaimana caranya biar laku ya kan. Bahkan pada bulan-bulan pertama sering zero ya, tidak laku gitu kan. Tapi kita harus terus sabar, kita terus berusaha, dan akhirnya lama-kelamaan kita semakin dikenal orang toko kita dan semakin banyak orang yang membeli helm di toko kita ya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin membagikan 10 cara ya membuka usaha toko helm ya. Yang pasti yang pertama adalah niat ya. Kita harus punya niat untuk membuka usaha atau berwirausaha ya. Kita mandiri, tidak menjadi karyawan lagi ya, otomatis karena kalau kita punya usaha sendiri itu kita yang mengatur, kita tidak diatur orang, dan kita bisa libur kapan saja ya. Nah, jadi tidak diatur liburnya kita bebas, kita menjadi orang yang merdeka. Nah, itu ya, niat ya. Yang kedua adalah mencari modal ya. Nah, kalau saya pada saat itu saya mengumpulkan uang ya, nabung di bank selama 2 tahun tapi tidak saya ambil ya. Itu namanya tabungan berjangka ya. Mungkin sekarang juga ada ya seperti itu. Nah, kita sabar, kita menabung sampai uangnya kumpul. Nah, ketika uangnya sudah kumpul selama 2 tahun baru kita memulai usaha. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada mencari tempat grosir helm. Nah, kita harus tahu nih di mana kita belanja helm, di mana grosir helm. Kita bisa searching ya. Pada saat itu saya searching dulu di Google ya, cari di mana. Ternyata itu kita belinya bukan ke pabrik, kita harus beli ke grosir ya, atau distributor ya. Nah, kita bisa dapat harga untuk jual lagi biasanya belanja di atas 3-5 juta. Kita sudah dapat harga grosir atau harga seller ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita mencari tempat yang strategis. Nah, ini sangat penting ya. Karena kalau usaha kita pingin laku, kita harus cari tempat yang strategis ya. Tidak asal kita jualan di mana saja gitu ya. Kalau untuk toko helm itu mencari tempat di jalan raya yang utama, jalan raya besar ya kan? Bukan masuk ke gang-gang atau ke jalan-jalan kampung, bukan di situ. Itu tidak akan laku ya. Jadi tadi sampai 4 ya, tempat yang strategis. Yang kelima adalah membuat etalase atau rak helm. Nah, setelah kita sudah dapat helmnya ya kan, sudah tahu beli helm di mana, kita sudah ada toko, kita menyiapkan raknya atau etalase ya, agar kita bisa mendisplay helm-helm kita di rak tersebut ya, di etalase tersebut. Juga kita beli gantungan baju untuk jas hujan, untuk masker dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah membuat spanduk atau banner ya. Ketika kita buka toko, kita otomatis harus ada spanduk atau banner ya, untuk mengetahui bahwasanya kita ini menjual helm gitu, menjual jas hujan, sarung tangan dan lain-lain. Kita tulis di spanduk itu ya.
Yang paling utama itu ada nama toko kita ya. Lebih bagus lagi ada neon box ya, bisa gitu. Jadi kalau malam terlihat ya, nyala lampunya. Kemudian kita membuat promo atau promosi atau diskon ya. Itu bisa kita buat tulisan ya itu. Nah, di atas helm kita tulis obral 100.000 atau kita diskon 30% atau bagaimana, terserah, pokoknya ada promo. Nah, itu untuk menarik pembeli ya. Karena ada pembeli itu ragu-ragu pengen datang, berarti takutnya mahal ya kan. Tapi pas dia ngelihat, wah ini ada yang 100.000, akhirnya dia berhenti dan beli. Atau dia tidak cocok yang 100.000, kita ajak ke dalam bisa ya kan. Dia memilih helm yang lainnya yang lebih mahal, bisa jadi kan seperti itu. Kemudian kita menjual berbagai jenis helm ya. Kita menjual berbagai jenis helm dari berbagai merek ya. Harus lengkap nih. Kalau bisa jangan tanggung-tanggung, tapi memang itu tergantung modal ya. Tergantung modal kita. Semakin besar modalnya, semakin bagus otomatis ya. Jadi apa yang kita jual ini lengkap ya. Jadi pilihan customer itu banyak seperti itu ya. Juga yang ke-9 ya, menjual aksesoris helm atau perlengkapan motor ya, seperti jas hujan. Itu sangat laku tuh pada musim hujan. Kita jual jas hujan, kita jual kacamata gaul ya untuk dewasa, untuk anak-anak. Kita jual juga sarung tangan, itu sangat penting ya untuk pengendara motor, bikers ya, para bikers ya, agar tidak licin ketika ngegas atau ketika jatuh pun tangannya terlindungi oleh sarung tangan ya. Terlindungi oleh sarung tangan juga untuk penampilan juga ya. Kalau sarung tangannya bagus, otomatis menambah penampilan ya, menambah gaya. Kita juga bisa jual kanebo, masker ya, ini sangat laku tuh masker pada saat pandemi seperti ini ya. Di toko saya itu pas pandemi masker itu sehari bisa 30 piece atau jual gitu ya. Naik berapa kali lipat gitu kan. Dari sebelumnya itu. Kemudian yang terakhir ya, ke-10 ya, kita berdoa dan tawakal kepada Allah ketika kita sudah berusaha. Kita serahkan pada Allah gitu kan. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita agar kita bisa sukses ya menjadi seorang pedagang atau pengusaha ya. Yang pasti kita harus kerja keras, kita fokus ya. Kalau kita fokus, kita standby selalu ada di toko, biasanya banyak sales helm atau grosir helm menawarkan barangnya kepada kita. Jadi itu bisa bayarnya melalui tempo ya, ada yang tempo seminggu, 2 minggu atau sebulan ya. Jadi kita nggak harus bayar cash ya. Tapi untuk awal-awal kita harus menyiapkan modal dulu, beli cash gitu kan. Beli cash gitu. Nah, tapi untuk kelama-lamaan kita bisa tempo bayarnya. Oke, mungkin cukup ya pengalaman saya untuk membuka toko helm. Saya bagi di sini triknya, strateginya seperti itu. Alhamdulillah saya terus bisa berkembang sampai 8 tahun ya. Dari awalnya satu toko, masuk satu toko, 11 bulan bisa melebar menjadi 2 toko 11 belahan sih ya. Belum buka cabang. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.